warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Fine? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, welcome back to Miti Channel ya. Selamat datang kembali ke channelnya MI Takmirul Islam Surakarta. Nah, now we will have an English time. Hari ini kita akan mengikuti kegiatan pembelajaran bahasa Inggris. Are you ready? Good. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak semua. Baik. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, please prepare your English book ya. Silahkan disiapkan untuk bukunya. Buku Basic English 4 ya. Basic Englishnya silahkan disiapkan. Dan before we start our meeting, let's our meeting by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, what will we learn today? Apa yang akan kita pelajari hari ini ya? Nah, kita hari ini mau belajar ini anak-anak. Sebentar, saya kasih pointer ya. What will we learn? Hari ini kita mau belajar apa? Hari ini kita mau belajar lesson 9 ya. Di lesson 9 itu ada apa saja? Yang pertama ada should and should not. Apa ya ini ya? Nanti akan kita bahas bersama-sama. Kemudian ada asking for permission. Kurang for di sini. Baik. Kita akan masuk terlebih dahulu ke lesson 9 ya, at the hospital. Anak-anak bisa membuka bukunya ya, page 69, halaman 69 boleh dibuka, silakan. Ini ada gambar anak kakinya dikasih gip ya, dirawat di rumah sakit. Apakah nanti kita belajar tentang hal-hal yang ada di rumah sakit? Belum tentu. Nah, terus apa yang kita pelajari? Nah, anak-anak semua, hari ini di lesson 9 ini akan berfokus di dua materi ya. Coba kita kembali lagi ke depan ya. Di lesson 9 ini kita akan berfokus ke penggunaan should not, dan juga asking for permission. Nah, untuk kita lebih tahu lebih dalam, mari kita perhatikan pembelajaran berikut ini. Nah, should and should not. Kita akan masuk ke should and should not. Ini hampir mirip dengan pembelajaran dua minggu yang lalu ya, yaitu tentang apa? Must and must not. Nah, namun ini sedikit agak berbeda. Nah, mari kita perhatikan percakapan berikut ya, antara A and B. I have got headache. Saya sakit kepala. Ini gambarnya orang sakit kepala ya. Kemudian B bilang gini, you should take an aspirin. Kamu sebaiknya minum obat sakit kepala. Nah, you should. Ini ada kata should di sini nih. Nah, artinya apa ya? Maksudnya ya, you should take an aspirin. Kamu sebaiknya minum obat sakit kepala. Nah, mari kita bahas lebih detail. Dalam percakapan di atas, A sedang sakit kepala, kemudian B memberikan nasihat untuk meminum obat. Dari percakapan di atas, B memberikan nasihat kepada A menggunakan kata should. Nah, jadi anak-anak semua, kita bisa tarik kesimpulan penggunaan should adalah untuk memberikan nasihat atau saran. Jadi kalau anak-anak ingin memberikan saran atau nasihat kepada orang lain, itu bisa menggunakan kata should. Kalau kemarin must, itu artinya harus dilakukan. Kalau ini should, ini seakan-akan ini memberi nasihat dan belum dilakukan ya. Jadi ini masih saran, belum diperintahkan secara harus ya. Jadi masih saran ya. Nah, should artinya sebaiknya ya. Should artinya sebaiknya. Kemudian rumusnya kalau kita mau buat kalimat menggunakan should, itu subject ditambah should ditambah verb atau kata kerja, kemudian ditambah dengan objek ya, ditambah dengan objek. Examples, contohnya ini anak-anak. You should take a rest. You, subjek, should take, kata kerja, a rest, objek. Yang artinya kamu sebaiknya istirahat.
Ya, sekali lagi, should di sini adalah memberikan saran atau nasihat. Kamu sebaiknya istirahat. Berarti orangnya sudah istirahat belum orangnya? Belum istirahat, tetapi dia disarankan untuk beristirahat. Kemudian lanjut. We should keep the room clean. Kita sebaiknya menjaga ruangan tetap bersih. Berarti ini sudah dilakukan belum? Belum, ini masih berupa saran ya. Oke. Ada lagi. He should go to the dentist. Dia sebaiknya pergi ke dokter gigi. Nah, should di sini menyarankan. Oh, I'm sorry, ini kurang huruf L ya. Oke, I'm sorry. Ya, jadi dia sebaiknya pergi ke dokter gigi. Menggunakan kata apa anak-anak? Menggunakan kata should. Ingat, should diletakkan setelah subjek dan sebelum kata kerja. Oke, bisa ya? I hope you can know what I have said. Oke, Pak Cah harap anak-anak semua tahu apa yang sudah Pak Cahyo tadi sampaikan. Oke, kalau belum masih kurang jelas, anak-anak bisa buka bukunya di halaman 70 ya, page 70. Oke, kita lanjut. Should not, sebaiknya tidak. Nah, jadi ini memberikan saran untuk tidak melakukan ya. Sebaiknya tidak digunakan untuk memberi nasihat untuk tidak melakukan suatu aktivitas. Ya. Rumusnya subjek should not ditambah verb atau kata kerja kemudian objek. Example, you are tired. You should not drive the car. Kamu capek. Kamu sebaiknya tidak menyetir. Nah, jadi ini memberikan nasihat untuk tidak melakukan aktivitas tersebut karena bisa kemungkinan jadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka menggunakan apa? Should not. Sekali lagi menggunakan apa? Should not. Sebaiknya tidak. Kemudian he should not drink too much water. Dia sebaiknya tidak minum terlalu banyak. Nah, nanti kalau minum terlalu banyak nanti perutnya bisa kembung. Misalnya seperti itu ya. Should not ini menyarankan untuk tidak melakukan ya. Oke, baik. Nah, jadi itu ya anak-anak ya, kesimpulannya should itu memberikan saran untuk sebaiknya digunakan, sedangkan should not itu untuk sebaiknya tidak melakukan hal tersebut. Ini bisa anak-anak baca di halaman 70 and 71 ya, 70 and 71. Kemudian terakhir ini bentuknya yaitu interrogative form atau bentuk tanya. Bentuk tanya di sini untuk menanyakan saran dari orang lain. Jadi apakah saya sebaiknya melakukan ini apa tidak? Nah, jadi ini bertanya pada orang lain apakah saya sebaiknya melakukan ini atau tidak, ya. Nah, rumusnya itu should ditambah subjek, kemudian verb ditambah objek dan juga tanda tanya. Oke, anak-anak, jadi ini dipindah aja ya antara should sama subjek ini sebenarnya cuma dipindah aja. Should, subjek, verb, kemudian tambah objek. Ini ada di halaman 70 juga ya, ada di halaman 70. Oke. Kemudian examples, contoh. Should I take medicine? Should I take medicine? Jadi dia bertanya, tanya saran. Haruskah aku minum obat? Haruskah aku minum obat? Nah, jawabannya bisa yes atau no. Nah, ini untuk jawaban bisa menggunakan, jadi kalau kita memberikan saran ya kan dia tanya saran, Kalau kita menyarankan ya, bisa menggunakan ini. Yes, you should. Ya, kamu sebaiknya minum obat. Maksudnya begitu ya. Yes, you should. Like that. Oke. Kalau kita menyarankan untuk tidak, we can use these words. Kita bisa menggunakan kata-kata ini.
No, you shouldn't. Tidak. Kamu sebaiknya tidak. Nah, kamu sebaiknya tidak. Jadi kalau ada orang tanya saran seperti ini, should I? Haruskah aku atau baikkah aku? Nah, kalau kita ya menggunakan ini, yes you should. Kalau no you shouldn't. Oke. Understand everybody? Paham? Ini kalau Pak Cao menjelaskannya terlalu cepat, ini di kecepatan tayangan di YouTube kalian itu bisa kecepatannya dikurangi ya. Dari normal menjadi 0.75 menjadi 0,75 kalau terlalu cepat. Kalau normal gini sudah enak ya sudah pakai kecepatan normal aja. Oke, baik. Nah, tadi kita sudah mengenal penggunaan should and should not ya. Sekarang di materi di buku kalian nanti bisa mencoba membaca ya from page 70 until page 73 sampai di halaman 73. Nah, for page 74 until page 76 ya, di halaman 74 sampai dengan halaman 76 kita akan belajar tentang asking for permission. Nah, asking for permission. Nah, ini dia. Pernahkah kalian ingin meminta izin menggunakan bahasa Inggris? Jadi gini, teman-teman misalkan begini ya. Saat pelajaran, teman-teman mau minta izin keluar kelas bentar, misalkan mau ke toilet atau mau minta izin mau mengambil apa, keluar sebentar begitu. Nah, anak-anak bisa menggunakan ekspresi ini ya, asking for permission ya, jadi ini meminta izin ya. Nah, kita kalau meminta izin kita bisa menggunakan kata-kata ini anak-anak. Ini yang Pak Cahyo ini ya. Coba sebentar, ini pena. Ini loh. Nah, ini anak-anak bisa menggunakan ini. May I ya, bisa menggunakan kata may I. Oke. Nah, cukup. Nah, kembali ke pointer. Nah, anak-anak bisa menggunakan may I untuk meminta izin. May I di sini artinya bolehkah aku? Sekali lagi Pak Cak ulangi. May I artinya bolehkah aku? Nah, kalau di kalimat contoh di sini, may I use the telephone? Bolehkah aku memakai telepon? Nah, untuk tanggapannya itu ada dua anak-anak. Yang pertama, tanggapan positif kalau jawabannya ya. Sedangkan berikutnya adalah tanggapan yang negatif kalau tanggapannya itu tidak mengizinkan. Ya, kalau mengizinkan menggunakan apa? Yes, you may. Ya, kamu boleh memakainya. Atau sure, of course. Tentu saja. Ini untuk respons atau tanggapan kalau diizinkan. Sedangkan tanggapan yang tidak mengizinkan itu bisa menggunakan ini. No, you may not. Tidak, kamu tidak boleh. I'm afraid not. Aku tidak mengizinkan. Nah, anak-anak semua. Jadi, kalau anak-anak mau minta izin, gunakan kata apa? May I. Sekali lagi, may I diikuti dengan kata kerja, kemudian objeknya. Misal, anak-anak mau meminjam pensil. Meminjam itu bahasa Inggrisnya apa anak-anak? Borrow. Pensil apa? Pencil. Maka anak-anak bisa menggunakan may I borrow your pencil? Bolehkah aku meminjam pensilmu? Kemudian kalau tanggapannya yes berarti yes you may atau sure of course. Kalau tidak boleh ya no you may not atau I'm afraid not. Like that ya anak-anak ya, seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya contoh percakapannya itu ada di halaman 74, ada di halaman 74.
Dan kalian juga bisa mempraktekannya, itu ada di halaman 75. Ya, di halaman 75 itu ada percakapan di rumah sakit. Give permission itu artinya memberikan izin. Kalau decline it itu artinya tidak memberikan izin. Oke, anak-anak semua, alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian ya untuk kegiatan pembelajaran bahasa Inggris kita hari ini. Untuk penugasan hari ini anak-anak ya, ini nanti Pak Cahyo infokan lewat grup kelas 4 ya. Tugasnya apa hari ini? Nanti Pak Cahyo infokan lewat grup di kelas 4. Oke, thank you for your attention. Let's finish our meeting by saying hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.